Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam Horas. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Dengan saya, Dewi Sri Merdekawati. Pertemuan ke-12 kita ini yaitu mencipta teks akademik artikel. Langsung saja ya, simak dan pelajari. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Teks akademik atau ilmiah berbeda dengan teks-teks lain, seperti karya sastra, jurnalistik, atau laporan perjalanan. Selanjutnya, teks akademik dan non-akademik. Teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahamkan isinya kepada target pembaca. Teks akademik biasanya ditulis secara sederhana, objektif, lugas, dan sistematis. Berikut adalah contoh teks akademik. Perhatikan ya. Tips menjaga kesehatan gigi dan menghindari bau mulut. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan menggunakan bibir untuk bicara. Salah satu organ tubuh kita, yaitu mulut, akan terbuka untuk mengeluarkan sebuah suara. Dan dalam hal ini, kita akan sangat merasa terganggu manakala kita memiliki bau mulut yang tidak sedap. Gigi merupakan salah satu organ tubuh yang mudah terkena bakteri akibat sisa-sisa makanan yang kita konsumsi secara rutin. Jika kita kurang care terhadap gigi kita, maka besar kemungkinan bau mulut kita akan menjadi tidak terkendali dan dapat mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Kuman sangat mudah menempel pada gigi. Oleh yang demikian, maka kita diharuskan untuk senantiasa memiliki gigi yang bersih dan terbebas dari kuman yang dapat menyebabkan bau mulut yang sangat tidak sedap. Dan berikut ini adalah sejumlah tips untuk mencegah bau mulut dan cara mencegahnya. Anda harus membiasakan diri menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu sesudah sarapan dan sebelum tidur di malam hari. Pada saat tidur, mulut tertutup dan menyebabkan air liur tidak bersirkulasi. Bakteri akan berkembang biak 2 kali lipat lebih banyak. Bakteri yang semakin banyak akan merusak gigi dan gusi. Oleh karena itu, sikat gigi sebelum tidur sangat penting untuk menghindari terjadinya gangguan gigi dan gusi yang lebih buruk lagi. Selanjutnya, teks non-akademik. Teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Teks non-akademik tidak memuat hipotesis dan penyajiannya memuat sejarah. Berikut adalah contoh teks non-akademik dengan judul Sarang Laba-laba. Perhatikan ya. Berikut contoh teks non-akademik. Ini percakapan antara dosen dan mahasiswa. Pada saat Pak dosen memberi kuliah sosiologi hukum, bertanyalah ia pada mahasiswa yang bernama Elisa. Saudari Elisa, coba utarakan seringkas mungkin kondisi
menegakkan hukum di negara kita tercinta ini? Jawab Elisa. Bagaikan sarang laba-laba, Pak. Jawab dengan santai. Sahut dosen. Maksudnya? Elisa menjawab, kalau kelas nyamuk akan tertangkap dan tak dapat berkutik, Pak. Sedang kalau kelas kumbang, wah, jabal, Pak. Dosen bingung. Kalau kelas gagak? Elisa jawab, tak tahu, Pak. Nah, itu tadi contoh percakapan teks non-akademik. Selanjutnya, di sini ada jenis teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, diantaranya ulasan buku, proposal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Selanjutnya, di sini ada berupa penjelasan. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi saat orang menyusun karya ilmiah. Ulasan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan seperti ini dibutuhkan pada saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi atau artikel ilmiah. Nah, ini merupakan contoh ulasan buku. Pengarangnya Hasyim Fauzi Yaakob, kedudukan Melayu Sarawak di bawah penjajahan British tahun 1946 sampai 1963 Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2013, 248 halaman. Ya, ISBN 978 983 46 10074. Pengulas Azman Awang Pawi. Ya, nah, Institut Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak. 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia. Nah, ini ulasannya ya, sekilas Ibu bacakan. Buku ini hasil daripada penelitian ilmiah pengarang berkenaan Melayu Sarawak daripada perspektif sejarah. Sekiranya diteliti akan judul buku ini, tema penting yang ingin dikemukakan oleh pengarang ialah kedudukan Melayu Sarawak di bawah penjajah British pada tahun 1946 sampai 1963. Dalam bab pertama, buku yang mengandung 7 bab ini, penulis coba mendefinisikan Melayu Sarawak yang mengambil pendekatan dan klasifikasi etnik oleh Michael Leigh tahun 1974. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini namanya ulasan buku. Contoh ulasan buku. Selanjutnya yang kedua, yaitu proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Ini contoh proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini kegiatan peringatan HUT Bank Rakyat Indonesia, cabang utama Kota Banjarmasin tahun 2019. Ya. Strukturnya ada A. Tema kegiatan, B. Dasar kegiatan, C. Tujuan kegiatan, D. Kepanitiaan kegiatan. Nanti ada biasanya itu terlampir
Dan rencana anggaran belanja kegiatan, itu pun terlampir. Nah, ini contoh proposal penelitian. Ya, ini disebut cover. Ya. Ada judul, di bawahnya ada logo universitas, di bawahnya ada nama, di bawahnya NPM, nomor induk mahasiswa, ya. Enter, ada program studi, di bawahnya enter, fakultas, di bawahnya universitas dan tahun. Selanjutnya, ini daftar isi setelah cover, ya. Biasanya cover, kata pengantar, lalu daftar isi. Nah, di situ ada apa? Bisa terlihat ya. Ada daftar isi, halaman judul, ya, daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, ya, ada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, ya, 1.3 output penelitian, itu dinamakan subbab, ya. Bab 2 ini subbab, ya, ada 21 peran UKM dalam perekonomian, 2.3 penguatan peran UKM di era komunitas ASEAN, ya. Bab 3, ya, metodologi penelitian. Subbab 3.1 rencana metode analisis data, metode pengumpulan data, tahapan penelitian. Lalu ada daftar pustaka, kalau perlu ada lampiran 1, lampiran 2, ya. Nah, ini selanjutnya yang ketiga, laporan penelitian. Laporan penelitian dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks, ya. Coba dilihat di sini. Di sini contohnya laporan pendidikan Polri, sekolah, staf dan pimpinan menengah. Laporan hasil pengamatan LPH, itu disingkatannya, ya. Ada topik pengamatan polisi sipil dan partnership building, mata pelajaran polisi sipil sebagai paradigma baru Polri. Nah, ini ada hasil pengamatannya, ya. Nah, selanjutnya ini laporan hasil penelitian. Nah, ini penelitian fakultas, ya. Contoh di situ ada logo, ada judul, ya, analisis peluang kerja bidang teknik mesin pada bursa kerja online oleh untuk 1 orang, Apri Nuryanto. Kalau lebih dari 1 orang tidak oleh, tetapi disusun oleh. Karena ini 1 orang, oleh saja cukup, ya. Ini ada yang kelupaan, ya, harusnya memakai nomor induk mahasiswa, ya. Di bawahnya jurusan teknik, ya, prodi teknik mesin, fakultas teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, dan tahun. Nah, ini setelah cover tadi, ya. Ini ada susunannya. Setelah cover, kata pengantar, di sini ada daftar isi, ya. Setelah kan sedang membuat laporan penelitian, ya. Yang pasti daftar isinya kandungannya seperti ini. Ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, ya, biasanya ada di tambahan lagi 1.4 manfaat penelitian, ya. Nah, bab 2 tinjauan pustaka, ya, 2.1 kinerja. Nah, anak subbab, ya. Di situ ada pengertian kinerja, faktor-faktor pendorong kinerja, pengukuran kinerja. Nah,
Subbab ya, 2.2 kualitas ya, 2.2.2.1 pengertian kualitas, faktor-faktor pendorong kualitas, pengukuran kualitas ya. Nah, bab 3 metode penelitian, sumber data, analisis data, hasil penelitian ya. Nah, 4.1 objek penelitian, hasil analisis data, pembahasan. Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Lalu daftar pustaka. Itu ada yang kelupaan ya. Ini seperti ini ya, laporan penelitian. Selanjutnya yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Pada dasarnya jenis tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terdapat campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai semua jenis teks dalam keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang terdapat di dalamnya. Ini contoh artikel ilmiah ya, dalam bentuk artikel konseptual ya. Ada di koran Radar Bogor yaitu ya. Solo Bogor ya, bisa terlihat kalau misalkan ada di koran-koran itu di bagian tajuk rencana, di sisi-sisinya, di halaman-halaman itu ada terlihat ya, biasanya para dosen, para mahasiswa, para praktisi selalu menulis di koran-koran ya. Di situ ada contoh menulis artikel yang baik. Ya. Ini contoh lain artikel yang konseptual ya. Koran ini saya baca dan saya potret karena ini korannya berasal dari Bali pada tahun 2018. Bisa dicek ya di internet ya. Workshop pengembangan kurikulum 13 Mapel Bahasa Indonesia. Menjadi guru bahasa Indonesia itu memang harus aneh, konseptual ya. Karena menjadi guru bahasa Indonesia itu macam-macam. Ada yang memang harus aneh, ada yang memang harus lucu, semuanya mencakup ya. Nah, ini bagian dari artikel yang konseptual. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik. Teks akademik atau sering juga disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Berikut merupakan ciri-ciri teks akademik. Teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. 2. Teks akademik padat informasi. 3. Teks akademik padat kata-kata leksikal. 4. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. 5. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora matika melalui ungkapan yang inkongruent. 6. Banyak memanfaatkan istilah teknis. 7. Bersifat taksonomik dan abstrak. Berikut ini penjelasan teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Sekilas saya baca ya. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpels. Perbedaan antara kalimat simpels dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya. Kalimat simpels adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan peristiwa kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Namun demikian tidak berarti bahwa teks akademik kalimat kompleks tidak digunakan. Pada teks-teks tersebut jenis kompleks tetap digunakan. Ya. Selanjutnya, kalimat kompleks yang cenderung dipilih yaitu secara hipotaktik
dengan konjungsi seperti apabila, karena, dan ketika. Bukan kalimat kompleks secara parataktik dengan konjungsi seperti dan, kemudian, dan lalu. Kalimat simpeks tersusun dari 3 unsur secara linier, yaitu unsur subjek yang dicetak tebal, unsur predikator yang digarisbawahi, dan unsur pelengkap atau keterangan dicetak miring. Nah, ini contohnya ya. Studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Yang selanjutnya, yang kedua, teks akademik padat informasi. Terbaca ya, ada 2 paragraf. Dan ini contoh dari teks akademik padat informasi. Terbaca ya. Yang ketiga, teks akademik padat kata-kata leksikal. Ya. Terlihat di situ ya. Mahasiswa-mahasiswi Universitas IBN Khaldun tetap fokus untuk membaca. Ini contoh dari teks akademik padat kata-kata leksikal yang kedua. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nah, ini terlihat ya. Baca ya, tetap fokus mahasiswa-mahasiswi Universitas IBN Khaldun Bogor. Tetap fokus untuk membaca. Yang kelima, ya, teks akademik banyak memanfaatkan metaforamatika melalui ungkapan yang inkongruen. Ya, tetap fokus untuk membaca. Ini contoh dari teks akademik banyak memanfaatkan metaforamatika melalui ungkapan yang inkongruen. Tetap fokus untuk membaca. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Ya, tetap fokus membaca, mahasiswa-mahasiswi Universitas IBN Khaldun. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ciri teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan biasanya merupakan hasil dari formulasi nyata menjadi teori. Contohnya, pada bagian ini dipaparkan temuan penelitian tentang peningkatan kemampuan menulis cerpen melalui penerapan metode conference writing siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Parepare. Bersifat abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan merupakan pemformulasian fakta menjadi teori. Contoh yang kedua, pada bahasan ciri teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak yang kedua,
Secara umum, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Parepare setelah penerapan metode conference writing. Ya, ini bersifat taksonomik karena pokok persoalannya diklasifikasikan. Selanjutnya, perbedaan teks akademik dan non-akademik. Definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai, karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya. Teks yang dikatakan akademik masih menunjukkan ciri-ciri teks non-akademik. Berikut merupakan contoh perbedaan teks akademik tulisan dan teks non-akademik lisan. Selanjutnya, perbedaan teks akademik dan non-akademik. Definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai, karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu. Ya, ini contoh teks A, cenderung lisan, non-akademik, dan non-ilmiah. Nah, ini ada paragrafnya, kita bacakan. Pada buku ini, kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Kita berusaha dapat menguak sesuatu yang diasumsikan orang ketika mereka berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Kita akan memusatkan perhatian kepada bagaimana menutur menggunakan tuturan untuk berinteraksi, yaitu bagaimana mereka menciptakan dan memperhatikan apa yang mereka definisikan sebagai makna situasi sosial. Nah, ini contoh teks A, cenderung lisan, non-akademik, non-ilmiah. Selanjutnya ini contoh teks B, cenderung tulis, akademik, dan ilmiah. Tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris, analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan oleh penutur untuk berinteraksi, yaitu menciptakan dan mempraktikkan definisi situasi sosial secara khusus. Ya, itu bisa dibedakan ya. Yang tadi teks A yang cenderung lisan, teks non akademik non ilmiah. Kalau ini teks B cenderung tulis, akademik ilmiah. Ini kita harus membaca berulang-ulang agar paham. Jadi tidak instan. Kita harus pemahamannya harus benar-benar ya. Ciri lisan atau tulisan yang menonjol dari teks A dan B adalah bahwa untuk mengungkapkan peristiwa, teks A menggunakan perba, sedangkan teks B mengubah perba itu menjadi nomina. Berikut merupakan tabel perubahan perba menjadi nomina untuk menyatakan proses pada teks akademik. Ini tabel perubahan perba menjadi nomina. Nah, di situ ada teks A dan teks B. Contohnya dari kata bertujuan berubah menjadi tujuan. Ya. Menelaah menjadi telaah. Menganalisis menjadi analisis. Bercakap-cakap jadi percakapan. Diasumsikan, asumsi. Berkomunikasi berubah menjadi komunikasi. Menggunakan menjadi penggunaan, dan didefinisikan menjadi definisi.
Tiada kusangka begitu mudah kau buatku melupakan dia. Bayang wajahmu terus menggangguku di benakku, kini hanya tentangmu. Apa mungkin hatimu untukku seperti hatiku yang kini telah jadi milikmu? Apa kau di sana rasakan yang sama? Apa kau juga mencintaiku? Tiada kusangka begitu mudah kau buatku melupakan dia. Bayang wajahmu terus menggangguku di benakku, kini hanya tentangmu. Apa mungkin hatimu untukku seperti hatiku yang kini telah jadi milikmu? Apa kau di sana rasakan yang sama? Apa kau juga mencintaiku? Apa mungkin seperti hatiku jadi milikmu? Apa kau di sana rasakan yang sama? Apa kau juga mencintaiku? Ku mencintamu. Apa mungkin hatimu untukku seperti hatiku yang kini telah jadi milikmu? Baiklah, mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, pertemuan ke-12 ini yaitu mencipta teks akademik artikel. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di bahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.